Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Bersama saya Kak Aris. Hari ini kita akan belajar fisika bersama, mempelajari beberapa soal dan pembahasan pada soal gaya gravitasi Newton. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Dua buah bola besi masanya 40 kg dan 10 kg terpisah sejauh 2 meter. Besarnya gaya gravitasi antara kedua bola tersebut adalah. Oke, kita biasakan untuk mengerjakan soal fisika, kita identifikasi yang diketahui dulu, kemudian apa yang ditanya, kemudian dijawab. Kita gunakan itu ya. Jadi biar terbiasa. Kecuali kalau teman-teman sudah master atau sudah pro ya di soal-soal fisika, it's okay. Silakan dilangsung juga nggak apa-apa. Cuma ini kebiasaan yang baik ya. Kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Oke, yang diketahui adalah massa benda pertama M1, mass. Jadi saya kasih simbol M itu karena massa dari kata mass ya kan. Kemudian besarnya 40 kg. Kemudian massa benda kedua M2 10 kg. Kemudian jarak antar benda. Ini jarak antar benda maksudnya jarak pisah dua benda tersebut ya. Ini saya kasih simbol R dari kata radius ya kan. Jaraknya 2 meter. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah gaya gravitasi. Oke, pada bab gaya gravitasi Newton itu menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki massa atau bobot memiliki massa, ada dua benda yang memiliki massa kemudian dia terpisah, maka antar dua benda ini tuh saling tarik menarik, ada gaya tarik menarik antara dua benda ini. Jadi sesungguhnya kalau sekarang kita ya adik-adik ya memiliki massa, kemudian teman kita juga memiliki massa, sebenarnya saya dengan teman saya itu saling tarik menarik. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita yang memiliki massa sebenarnya itu kita saling tarik menarik. Kalau sekarang saya merekam ini ya, di sekitar saya ini ada HP, ada laptop ya kan, kemudian ada kacamata, semuanya memiliki massa. Saya juga memiliki massa. Sebenarnya semua ini tuh tertarik ke saya. Saya juga tertarik ke mereka. Kita saling tarik menarik. Tetapi karena nilainya sangat kecil, akhirnya tidak terasa gaya tarik menariknya. Oke. Good. Jadi ini gaya gravitasi menurut Newton. Dan itu memang beneran. Kita sekarang itu sedang tarik menarik dengan semua benda yang ada di sekitar kita. Oke ya. Kita lanjutkan. Jawab. Kita menggunakan ini rumus yang diusulkan oleh Pak Newton ya. F sama dengan G besar konstanta Newton M1 M2 per R kuadrat. Oke. Dimana F itu adalah gaya gravitasi Newton, kemudian G adalah konstanta gravitasi Newton. Ini konstanta yang diusulkan oleh Pak Newton ya. Kemudian M1 itu massa benda 1, M2 massa benda 2 dibagi dengan R kuadrat. R ini jarak pisah kedua benda tersebut. Kita masukkan. Nah, ini konstanta gravitasi yang diusulkan Newton nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dikali M1 40 dikali 10 per 2 kuadrat. Kemudian kita lanjutkan 400 per 4 ya, tinggal berapa 100. Kemudian hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat negatif 9. Oke, ini soal yang pertama. Saya kira masih mudah ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika jari-jari bumi adalah R, maka percepatan gravitasi di suatu tempat dengan ketinggian R dari permukaan bumi adalah. Oke, kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Percepatan gravitasi bumi. Jadi yang diketahui percepatan gravitasi bumi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berarti yang diketahui yang ada nilainya itu cuma 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah percepatan gravitasi pada ketinggian R. Nah, di sini menunjukkan bahwa percepatan gravitasi itu berubah-ubah tergantung pada jaraknya, jarak pisahnya. Oke, kita jawab. Kita menggunakan perbandingan gravitasi ya, G1 per G2 sama dengan G M per R1 kuadrat per G
M per R2 kuadrat. Jadi ini kita langsung perbandingkan aja. Ini cara paling cepat. Langsung kita bandingkan karena memang yang dibandingkan sebenarnya di situ cuma membandingkan satu di permukaan bumi, satunya di ketinggian R. Gitu saja ya. Semoga teman-teman ini untuk rumus ini dapat dari mana bisa dilihat di modulnya atau kumpulan rumus-rumus itu seharusnya sudah ada. Nah, ini datangnya penurunannya juga dari rumus yang tadi, yaitu rumus gravitasi Newton yang F sama dengan G mm per R kuadrat. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan ya kan. G1 itu 10 meter per sekon, berarti G1 adalah percepatan di permukaan bumi. Sedangkan G2 adalah percepatan gravitasi bumi di ketinggian R ya. Kemudian sama dengan R2 kuadrat per S1 kuadrat. Nah, di sini ini ada proses langsung dicoret aja atau dihilangkan. Jadi G sama G ya, kita lihat rumus yang pertama ya. Jadi G sama G kan sama, dihilangkan aja, ngecoret. Kemudian M sama M juga sama, dicoret. Lo tahu dari mana sama, Mas? Nah, misalkan ya kalau dari soal, coba dilihat. Di soal itu kan yang berbeda cuma jaraknya, satu di permukaan bumi, satunya di ketinggian R. Benda-bendanya masih sama. Apa bendanya? Yang tarik menarik itu kan bumi dengan benda, dengan suatu benda. Bumi masanya sama, kemudian benda itu juga tidak ada kata-kata bendanya dirubah atau masanya dirubah ya kan. Jadi cuma benda itu yang pertama itu ketika diukur di permukaan bumi, kemudian satunya diukur ketika ketinggian R. Nah, bendanya tetap sama, jadi dicoret, yang berubah cuma jarak pisah saja. Kemudian di situ dibalik ya, karena R1 R2 itu kan seper R1 kuadrat, jadi seper R2 kuadrat, jadi langsung dibalik karena di situ terjadi kesebandingan terbalik. Jadi G1 per G2 sama dengan R2 per R1, R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, semoga masih paham. Kemudian kita masukkan 10 per G2 sama dengan R2. R2 itu adalah jarak pisah benda ketika di ketinggian R. Nah, R-nya ada dua. R yang pertama itu dari benda ke permukaan bumi. Coba dibayangkan ya, dari benda ke permukaan bumi ditambah R. R1 lagi dari permukaan bumi ke titik pusat bumi. Catatan, jadi ketika dua benda itu terpisah, diukurnya itu bukan dari permukaannya, tapi diukurnya dari titik pusat masanya. Jadi kalau bumi pun diukurnya bukan dari permukaan buminya, tetapi dari titik pusat massa. Sedangkan kalau benda satunya kan tidak disebutkan ya, jari-jarinya berapa kan tidak diketahui di soal. Jadi dianggap benda tersebut adalah benda titik. Nah, jadi ya wes disitulah dia. Nah, nggak diketahui itunya, jari-jarinya dia. Good. Jadi langsung R ditambah R kuadrat per R kuadrat. Kemudian sehingga jadi 2R kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi itu ya, 10 per G kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Jadi 2R kuadrat itu dalam kurung, kalau dikuadratkan jadi 4R kuadrat per R kuadrat. Kemudian, nah itu R kuadratnya dicoret ya, coret-coret, jadi 10 per G kuadrat sama dengan 4 per 1. Sehingga ini kita kalikan silang, 4G kuadrat sama dengan 10, sehingga jawabannya G2 sama dengan 10 per 4. Jawabannya adalah, jadi percepatan bumi di ketinggian R dari permukaan bumi adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Good, saya kira masih mudah ya untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjutkan. Sebuah bola besi di permukaan bumi beratnya 60 Newton. Berapakah berat bola besi tersebut jika berada pada ketinggian R dari permukaan bumi? Oke, saya kira soal nomor 3 ini masih sama ya dengan soal nomor 1. Hanya saja kalau soal nomor 1 itu percepatan gravitasi tadi yang ditanyakan. Kalau yang ini yang ditanyakan adalah beratnya. Berat itu adalah gaya berat, jadi F. Jadi gaya gravitasi bumi bisa kita sebut sebagai berat. Oke, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah berat bola di bumi atau di permukaan bumi, ini lebih tepatnya ya, 60 Newton.
Kemudian yang ditanya adalah berat bola pada ketinggian R. Jadi kalau diukurnya itu pada ketinggian R, maka beratnya jadi berapa? Kita jawab. Nah, oke. Kalau tadi kan rumusnya G1 per G2. Nah, kalau sekarang rumusnya itu F1 per F2. Jadi kita perbandingan gaya. Kalau tadi perbandingan percepatan gravitasi ya. F1 per F2 sama dengan Gm1m2 per R1 kuadrat Gm1m2 per R2 kuadrat. Oke, jadi yang berubah di situ apa? Cuma jaraknya doang, sama seperti tadi. Oke, jadi di sini F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena G besar, M1, M2 itu dicoret. Karena sama ya kan, yang atas sama yang bawah. Kita masukkan nilainya. R2-nya jadi 2R, keterangannya masih sama seperti yang tadi. Kenapa kok 2R ya? Semoga masih paham. Kemudian di sini kita masukkan nilainya 60 per F2 sama dengan 2R kuadrat per R kuadrat. Kemudian kita hilangkan kurungnya sehingga jadi 4R kuadrat. R-nya kita coret. Oke, 60 per F2 4 per 1. Kita kalikan silang. Oke, kita kalikan silang ya. 4 kali F2 sama dengan 60. Kemudian maka F2 nya sama dengan 60 per 4, atau F2 nya sama dengan 15 Newton. Good, saya kira nomor 3 masih mudah. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Sebuah balok kayu yang beratnya 200 Newton dibawa ke sebuah planet yang mempunyai massa 10 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Berapakah berat balok kayu di planet tersebut? Oke, apa aja yang diketahui? Oke, itu ya poin-poin yang sudah diketahui ya. Apa aja? 1. Berat kayu di bumi. Jadi 200 Newton yang di atas itu adalah berat kayu ketika di bumi. Kemudian massa planet, saya kasih simbol MP. Itu 10 kali massa bumi, 10 kali MP atau 10 MP. Kemudian jari-jari planet R2 itu 2 kali jari-jari di bumi, saya kali 2R. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Berat kayu di planet. Oke, mulai jawab ya. Jawab. Kita gunakan rumus dari Newton ya. Jadi kita pakai perbandingan aja F1 dibanding F2 atau F1 per F2. F1 G M1 M2 per R1 kuadrat per G M1 M2 per R2 kuadrat. Oke, kemudian kita coret tuh. Akhirnya G-nya kan sama, kita coret. Kemudian M1 itu kan massa planet ya, atau massa bumi sebelumnya. Kita nyebutnya atau massa yang besar. Jadi M1 yang pertama kita rubah jadi MB, massa bumi. Kemudian kalau yang di bawah, M1 yang di bawah itu menjadi massa planet. Karena kan satunya di bumi, satunya di planet, massa yang besar. Kemudian R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dibalik ya, karena ini kesebandingan terbalik. Jarak pisah dua benda ini itu dirubah juga. Oke, kemudian M2, kalau M2 nya dicoret aja. Kenapa? Karena M2 itu kan massa benda. Nah, massa bendanya kan sama. Bendanya apa? Balok kayu. Balok kayunya itu cuma dipindah. Satunya di planet bumi, satunya di planet, ya enggak tahu apa planet apa itu di situ. Oke, kemudian kita lanjutkan, masukkan nilainya. Oke, kita masukkan F1 per F2 sama dengan MB kali R2 nya jadi 2R kuadrat. Jadi R2 itu kan yang ketika di planet ya, dari planet yang tidak kita ketahui ya planet apa itu 2 kali jari-jari bumi, berarti 2R. Kemudian MP itu berat planetnya itu 10 kali massa bumi, nah jadi 10 MP kali R kuadrat. Kemudian 200, kita masukkan nilainya ya, 200 per F2 sama dengan 2R per 10, 2R kuadrat per 10 kuadrat. Nah jadi MB nya massa buminya dicoret, itu MB dicoret. Kemudian nah itu ada 200 ya, cuma 200 per F2 sama dengan 4R kuadrat per 10R kuadrat. Oke, 200 per F2 sama dengan 4 per 10. Nah jadi R kuadratnya itu dicoret,
Kalau tadi kan nggak bisa langsung dicoret karena masih ada kurungnya. Jadi kemudian kurungnya dibuka jadi 4R kuadrat. Oke, R kuadratnya dicoret jadi 4/10. Kita kalikan silang sehingga jawabannya adalah F2 adalah 2000/4 500 Newton. Good, saya kira masih mudah. Kita lanjutkan soal terakhir. Periode revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Apabila jari-jari lintasan sebuah planet dalam mengelilingi matahari adalah 4 kali jari-jari lintasan bumi mengelilingi matahari, maka periode revolusi planet tersebut adalah, diketahui periode revolusi bumi 1 tahun, berarti kita tulis T1 ya, 1 tahun. Kemudian jari-jari planet. Oke, jadi yang dimaksud di sini tuh jari-jari lintasan planet ya, bukan jari-jari planetnya, tapi jari-jari lintasan planet dalam mengelilingi matahari. Oke. Jadi jari-jari rata-rata di sini itu 4 kali jari-jari lintasan bumi dalam mengelilingi matahari. Kita tulis 4R ya. Kemudian ditanya periode revolusi planet. Kita jawab. Oke. Untuk menjawab soal nomor terakhir ini kita gunakan ini teorinya Pak Kepler ya. Kepler, mohon maaf. Namanya Kepler ya, bukan Kepler. Oke, apalagi Kepler kan, bukan Kepler. Oke. T1-nya 1/T2. Jadi T1 itu periode revolusi bumi 1 tahun ini ya. Tulis 1/T2 kuadrat sama dengan R1/R2. Jadi R2-nya itu jari-jari revolusi planetnya 4R1 pangkat 3. Oke. Kita masukkan di situ. Oke, R1-nya itu dicoret ya. Jadi 1/4 kali 1. Jadi kalau dicoret-coret kan sisa 1 pembagiannya ya. Jadi 1/T2 kuadrat sama dengan 1/4 pangkat 3. Nah, kemudian kurungnya kita hilangkan. Jadi 1/T2 kuadrat 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Sehingga T kuadrat sama dengan 64. Ini kita kalikan silang, atau dibalik saja juga nggak apa-apa. Sehingga T2 akar 64 jawabannya 8 tahun. Good, saya kira itu untuk beberapa soal ini yang sudah kita kerjakan. Kalau ada yang tidak paham bisa tulis di komentar. Oke, good job. Adik-adik sudah mempelajari 5 soal beserta pembahasannya hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika Indonesia cerdas.